Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semua dimanapun kalian berada. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di ibadah Minggu online hari ini. Dan kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga penuh sukacita. Karena hari ini kita kembali berkumpul bersama walaupun dipisahkan oleh jarak. Tapi kita mau memuji Tuhan dan juga belajar firman Tuhan bersama-sama. Jadi ayo sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kebaikan dan anugerah bagi kami, sehingga sampai hari ini kami boleh hidup dalam keadaan yang sehat dan juga penuh sukacita, semua karena kebaikan dan juga karena perlindungan Tuhan. Ampuni salah dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami tahu kesalahan kami membuat Engkau sedih dan juga membuat orang-orang di sekitar kami juga sedih. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau kembali datang kepada Tuhan. Kami mau memohon ampun, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan mau belajar firman-Mu. Tolong Tuhan yang senantiasa memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman, kita mau nyanyi pujian yang bikin kita semakin semangat dan tentunya membuat Tuhan juga semakin bersukacita mendengar puji-pujian kita. Kita mau katakan bahwa Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
kuasa-Nya tak berubah. Ya, betul banget ya teman-teman, lagu pujian tadi mengatakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Gak cuma dulu di firman Tuhan, tapi sekarang bahkan selama-lamanya. Bahwa Allah kita Allah yang kuat, Allah yang hebat. Yuk kita mau naikkan lagi satu pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Mari teman-teman semuanya kita katakan dengan lembut bahwa kita sangat mencintai Yesus bahkan selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saat ini kami boleh belajar firman-Mu.
Tolong Tuhan yang memberkati waktu ini dan berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dapat mengenal maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan dan kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, tema firman Tuhan kita hari ini adalah meekness. Ya, meekness atau kelemah lembutan. Yuk kita buka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Sudah ketemu? Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wow, lemah lembut dan bisa memiliki bumi, kata firman Tuhan. Yuk kita belajar apa sih arti lemah lembut yang Tuhan maksud di ayat ini. Jadi lemah lembut itu tidak berarti lemah, tak berdaya, lembut, ya, sehalus sutra. Lemah lembut yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini punya arti yang berbeda. Lemah lembut yang dimaksudkan pada ayat ini dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan meek. Ya, meek itu artinya lemah lembut, meekness, kelemah lembutan. Arti kata meek sendiri adalah gentle, lembut dalam sikap dan ucapan, kuat, tahan uji, sabar, menguasai diri, rendah hati, berpengharapan, tidak bersungut-sungut, and not willing to argue. Teman-teman lihat di sini ada gambar kupu-kupu ya, kupu-kupunya tuh cantik banget. Teman-teman kalau lihat kupu-kupu tuh rasanya seneng ya ngelihatnya, ringan, lembut ya. Kalau ngelihat sayapnya tuh kayaknya lembut, halus sekali. Ini makhluk yang lembut ya. Kayaknya ukurannya yang kecil itu membuat dia sangat ringan dan mudah sekali hancur mungkin ya. Kalau ketepok sedikit kayaknya gampang banget hancur ya. Tapi teman-teman lihat ciri-ciri dari kupu-kupu sendiri itu sebenarnya mencerminkan kelemah lembutan yang dimaksudkan oleh Tuhan loh di dalam ayat ini. Walaupun terlihatnya seperti lembut, kecil, lemah, tak berdaya, tapi sebenarnya kupu-kupu itu adalah makhluk yang lemah lembut. Artinya apa? Walaupun dia bertubuh kecil, ringan, sayapnya lembut sekali, tapi kupu-kupu ini adalah binatang yang kuat. Bagaimana tidak kuat? Kita coba ingat metamorfosis kupu-kupu. Ya, teman-teman pernah belajar bahwa kupu-kupu itu tidak lahir langsung punya sayap, langsung bisa terbang. Tapi kupu-kupu itu mulai dari telur yang kecil sekali, ya, telur yang kecil sekali, terus kemudian dia akan berubah ya menjadi ulat. Ulat yang juga untuk ukurannya itu kecil sekali. Setelah berubah menjadi ulat, kemudian kita sebut dengan kepompong ya, perubahan selanjutnya itu kepompong. Jadi saat dia menjadi ulat, tubuh yang lemah itu, kemudian dia kulitnya robek ya, kulitnya kemudian merobek, terbelah, dan robekannya itu kemudian membentuk sebuah cangkang kepompong yang cukup solid. Dan kalian bayangkan kulit yang lembut seperti itu, kalian ingat ulat gitu ya, ulat yang kulitnya tuh lembut sekali kemudian harus robek. Dan apa yang dialami oleh ulat ini sebelum menjadi kupu-kupu, dia harus merobekkan kulitnya itu selama atau sebanyak 5 kali ya. Kayaknya satu kali tuh ngebayanginnya kulit kita aja kesayat sedikit aja tuh pedih banget. Ini dia harus merobekkan kulitnya sendiri sampai 5 kali sampai dia berubah bentuk menjadi kepompong. Lalu kemudian saat dia menjadi kepompong ya, lama-kelamaan juga bentuk bagian luarnya semakin solid, semakin kuat. Ya, di dalam kepompong itu si ulat itu kemudian berubah, dia mengalami pertumbuhan. Kemudian pecah kulit kepompongnya yang solid itu. Saat kulit kepompongnya itu pecah, barulah pelan-pelan binatang ini yang akan berubah menjadi kupu-kupu keluar. Ya, dia keluar, dia merobek kulit kepompongnya yang keras itu, lalu dia keluar sudah punya sayap, sudah menjadi seekor kupu-kupu yang kita lihat saat ini seperti di gambar. Tapi saat itu pun dia juga masih cukup lemah karena dia masih basah,
dan dia belum langsung begitu keluar dari kepompong langsung terbang gitu, enggak. Jadi dia dalam beberapa waktu dia akan tubuhnya menjadi kering, lalu kemudian dia akan mengepakkan sayapnya dan dia siap untuk terbang. Jadi metamorfosis yang dialami oleh kupu-kupu ini tidaklah mudah, walaupun kelihatannya dia lemah dan lembut, tapi dia tuh sebenarnya binatang yang kuat. Dia harus mengalami perubahan yang begitu rupa, yang begitu menyakitkan mungkin bagi tubuhnya sendiri yang sangat lembut itu, untuk dapat menjadi hewan yang sangat cantik seperti yang kita sering lihat. Jadi lemah lembut itu seperti itu. Dia tidak lemah, dia sebenarnya kuat. Dia bisa menghadapi ujian yang begitu amat berat, perubahan yang berat. Dan dia terus menjalani itu sampai akhirnya dia mencapai kesempurnaan menjadi kupu-kupu. Lalu bagaimana kita membandingkannya dengan kata lembut? Ya, kita sering dengar lembut itu soft. Artinya lemah, memberi rasa senang, nyaman, damai, not powerful, mudah diberi tekanan, mudah goyah, mudah dipengaruhi oleh keadaan. Karena kalian lihat ada gambar bulu di sini ya. Bulu, kalau kalian pegang sebuah bulu, misalnya bulu kemoceng gitu ya, bulu kemoceng ringan sekali ya, hampir tidak ada rasanya kalau kita pegang, itu tidak berat. Lembut sekali, bulunya halus sekali, dan rasanya itu nyaman ya kalau kita terbelai oleh bulu itu ya, rasanya itu nyaman sekali. Tapi begitu ditiup angin, terbang. Begitu kita remukan, dia hancur. Ya, lalu kemudian dia sangat lemah gitu, jadi tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa si bulu yang sangat ringan itu. Berbeda kan dengan kupu-kupu. Kupu-kupu kalian bayangkan, dia itu bisa tinggal di berbagai kondisi cuaca, kecuali di kutub ya. Dia itu ada di daerah tropis, ada di daerah dingin, ada juga di padang gurun, dan dia bisa terbang melawan angin yang kencang. Bayangkan kalau tadi bulu yang sangat ringan, kita tiup itu saja, dia sudah jatuh, dia sudah terbang. Tapi kalau kupu-kupu, karena dia punya sayap yang kuat, walaupun dia lembut sekali, hewan yang sangat lembut sekali, tapi dia kuat untuk melawan angin, sehingga dia bisa terbang. Orang yang lemah lembut bukan orang yang lemah, tapi orang yang dengan sadar mengoptimalkan daya dan kekuatan dari Sang Pencipta untuk menanggung dan menghadapi segala bentuk tantangan sepanjang perjalanan hidupnya. Seperti kupu-kupu tadi yang kalian lihat sekarang di gambar, dari mulai bentuk telur kecil, ulat, sampai menjadi kupu-kupu, dia adalah hewan yang mengoptimalkan segala kekuatan yang diberikan oleh Penciptanya supaya dia bisa hidup sebagai seekor kupu-kupu dan dia bisa bebas terbang kemanapun. Begitu pula juga orang yang lemah lembut yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini. Bukan orang yang lemah yang begitu dihempaskan sedikit langsung rebah, langsung terjatuh, tidak berdaya, yang disenggol langsung jatuh, langsung terluka. Tapi orang yang lemah lembut yang dimaksud Tuhan Yesus adalah orang yang kuat, ya, yang sudah Tuhan berikan kekuatan hebat di dalam dirinya dan dia memanfaatkannya untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada dia. Lalu kita akan belajar ciri-ciri orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu mampu mengendalikan kuasanya, emosinya, dan memimpin keadaan. Jadi dia bisa saja punya kuasa dan dia bisa saja beremosi gitu ya. Artinya bukan artinya dia lembut lalu kemudian dia cengeng, dia jadi lembek, dia jadi manja, tapi justru dia mampu mengendalikan kekuatan atau kuasa yang dia punya. Bahkan dia memimpin keadaan, bukan dipimpin oleh keadaan. Ya, misalnya kita dibully sama teman kita dikata-katain ya, di fitnah, lalu kemudian teman-teman yang lain juga ikut mengatakan hal yang buruk kepada kita, lalu kita sepanjang hari menjadi murung, menjadi sedih, menjadi memikirkan kenapa ya kok aku dibilang gini padahal kan aku gini, atau bahkan kemudian kita marah karena kita merasa kita kan bukan orang yang seperti itu, kita marah, kita kesel, kita lampiaskan kepada semua teman-teman kita. Itu orang yang dipimpin oleh keadaan. Artinya keadaan sekitar kita buruk, lalu kita kemudian ikut-ikutan jadi merasa buruk. Tapi orang lemah lembut yang dimaksudkan oleh Tuhan, orang yang bisa memimpin keadaan, bukan dipimpin oleh keadaan. Jadi dia mampu untuk membawa dirinya sendiri
walaupun dia dikatain, walaupun dia dibully, tapi dia yakin bahwa dia melakukan hal yang benar, dia tidak akan menjadi lembek, dia tidak akan menjadi murung terus sepanjang hari atau bahkan marah karena keadaan itu, tapi dia akan tetap terus bersukacita, dia akan tetap menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar, dia melakukan hal yang benar, dan dia tidak seperti apa yang disampaikan oleh teman-temannya itu. Ya. Lalu kemudian orang yang lemah lembut juga sabar. Sabar, tidak mudah meledak-ledak, tidak bersungut-sungut ya, seperti yang minggu lalu kita bahas, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak komplain, tidak suka ngebantah. Lalu kuat menanggung penderitaan bahkan ketidakadilan. Jadi berat ya menjadi orang yang lemah lembut ini ya, tidak berarti lemah lembut itu terus lemah dan menjadi lembut, tapi justru kelemah lembutan ini adalah kekuatan. Ya, jadi karena dia bisa mampu mengendalikan keadaan, kuasanya dan emosinya, justru pemimpin-pemimpin yang berhasil itu adalah orang-orang yang lemah lembut. Karena mereka mampu memimpin, bahkan bukan cuma memimpin dirinya, dia juga bisa memimpin orang banyak dan memimpin keadaan. Lalu kemudian ciri-ciri orang yang lemah lembut berikutnya adalah humble. Ya, rendah hati, punya kerendah hatian. Kerendah hatian dalam keadaan apapun, baik susah ataupun senang. Dia tidak sombong, dia tidak membesar-besarkan atau meninggi-ninggikan dirinya, walaupun dia misalnya punya jabatan, dia punya wajah yang cantik atau ganteng, atau dia punya nilai yang luar biasa di kelas, peringkat nomor 1, dia menjadi yang terbaik dalam bidang olahraga, tapi dia tidak pernah sombong, dia rendah hati. Dan dia juga tidak egois. Orang yang lemah lembut tidak egois dan tidak pernah memaksakan kepentingan pribadinya. Walaupun dia merasa dia tadi punya segala-galanya dan dia merasa berhak untuk melakukan ini dan itu, tapi dalam melakukan segala sesuatu dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Dan juga tidak mudah kecewa serta sakit hati saat harapan atau kehendaknya belum terpenuhi. Artinya misalnya kita berharap nih dapat peringkat 10 besar tahun ini atau semester ini di kelas. Terus kemudian sudah kita bersusah payah belajar siang dan malam, tapi ternyata kita tidak dapat dan kalah oleh saingan atau teman kita. Terus kemudian kita jadi kecewa, kita sakit hati, harapan kita selama ini belum terpenuhi. Orang yang lemah lembut akan terus menerima keadaannya dan dia akan merendahkan hatinya dan dia akan merasa bahwa artinya kesempatan yang belum dia dapat ini harus dia pergunakan untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Dan dia tidak merasa kecewa terhadap diri sendiri, terhadap teman, terhadap guru atau mungkin yang memberi nilai, terhadap Tuhan. Dia tidak kecewa dan marah. Kemudian ciri-ciri orang lemah lembut berikutnya adalah he can be a hand of love. Artinya bisa menjadi tangan kasih. Ya, Tuhan adalah kasih. Jadi tangan kasih ini adalah tangan Tuhan. Artinya dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya untuk orang di sekitarnya. Hatinya tidak dingin saat melihat orang membutuhkan dan hatinya tidak kaku saat melihat orang yang terluka. Ini seperti materi firman Tuhan yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu ya, yang ingat nggak? Menjadi sinar matahari yang menghangatkan, menjadi hujan yang memberikan kesejukan bagi yang hatinya panas ya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan ataupun yang merasa kesusahan. Lalu kenapa sih kata Tuhan kita perlu untuk menjadi orang yang lemah lembut? Memang keuntungannya apa? Ya, dikatakan tadi di Matius 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah. Orang yang berbahagia dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah orang yang lemah lembut. Ya. Lalu keuntungannya apa menjadi lemah lembut selain tadi jadi berbahagia? Mereka akan memiliki bumi. Jadi kalau kalian lihat mungkin orang-orang kaya di luar sana punya mobil mewah, punya perusahaan banyak, punya pulau, ya punya jabatan yang tinggi. Tapi dikatakan di sini hanya dengan menjadi lemah lembut kita akan memiliki bumi lebih daripada segala-galanya. Kita akan memiliki bumi. Ya, jadi tapi memiliki bumi di sini bukan artinya tadi materi ya, bukan artinya tadi kita karena lemah lembut kita jadi kaya, kita jadi punya segala-galanya, tidak. Tapi artinya memiliki bumi di sini kita menghadirkan damai surga
di bumi ini ya, di dunia. Dengan kelemah lembutan kita membawa kesejahteraan bagi orang banyak. Kita dapat menolong dan memberkati orang banyak. Kita juga dapat menghindari persoalan-persoalan atau ketegangan yang sering kali terjadi karena sikap dan juga ucapan kita yang tidak lemah lembut. Ya, kita punya satu contoh teladan yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus ini contoh orang yang lemah lembut. Sangat luar biasa teladannya bagi kita. Ya, kita boleh mengingat peristiwa penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Kita mau baca yuk di Matius pasal yang ke-26 ayat 47 sampai 56. Ya, Kakak bacakan ya. Matius 26 ayat 47. Perikopnya Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ya, jadi mereka ini dibawa oleh Yudas, murid Yesus yang mengkhianati Yesus, untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani saat berdoa. Majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seseorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Ya, ada suatu peristiwa yang mengerikan di sini. Salah seorang murid Yesus yang menemani Yesus berdoa di Taman Getsemani, begitu melihat rombongan imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi datang menangkap Yesus, dia mengeluarkan pedangnya lalu menghunuskan pedangnya kepada salah seorang dari rombongan itu, putus telinganya. Ya, kita bayangkan ya, putus telinganya. Lalu kemudian respon Yesus di sini menarik. Di ayat yang ke-52 dikatakan, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Ya, Yesus bukannya senang karena dibela oleh murid-muridnya nih, bukannya bagus, lanjutkan, bunuh mereka semua. Enggak, justru Yesus berkata hal yang sebaliknya. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Ya, bukannya Yesus juga tidak berkuasa. Dia mampu sebenarnya memanggil malaikat. Katanya di sini kan 12 pasukan malaikat membantu aku ya. Pasukan di sini artinya legion ya. Satu legion tuh 6.000 personil. Artinya ya 12 dikali 6.000 itu berapa banyak ya. Tapi dia tidak menggunakannya. Dan dia malah meminta muridnya untuk menahan diri, menguasai diri mereka dan tidak memakai pedang mereka. Ya, jadi Yesus itu sesungguhnya punya kuasa untuk menghentikan peristiwa pensalipannya dia. Bisa saja Yesus itu tidak disalib, tidak jadi disalib. Karena sebenarnya waktu dia berdoa sebelum peristiwa penangkapan ini di Taman Getsemani, dia berdoa loh 3 kali kepada Tuhan Yesus. Dia minta dan bertanya kepada Bapa, apa mungkin Yesus ini bisa melepaskan kuasanya? Ya, supaya dia terhindar dari siksaan dan aniaya yang mematikan di kayu salib. Karena dia sebagai manusia juga merasa sangat berat loh akan mengalami pencobaan ini. Akan dianiaya, dia tahu akan dianiaya, dia akan disiksa, dia akan dibunuh di kayu salib. Itu mengerikan buat kita ya. Dan dia memohon, apakah mungkin cawan ini lalu daripadanya. Tapi Bapa di sorga punya kehendak yang lain, punya rencana yang lain bagi umat manusia. Dan dia tetap taat kepada Bapa di sorga dan tidak memaksakan kehendaknya. Dan menguasai dirinya untuk tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk menghindari proses pensalipan ini. Ya, jadi inilah bukti kelemah lembutan Tuhan Yesus. Dan orang yang lemah lembut itu juga kata-katanya berkualitas loh. Ya, jadi bisa menjaga ucapannya agar tidak menyakiti dan tidak membuat orang lain tersesat. Dalam kesengsaraannya Yesus menuju kayu salib, ia terus-menerus mengendalikan emosinya. Bayangkan dari sejak malam dia ditangkap ya, diikat, ditarik, disekap, terus kemudian diadili di depan orang banyak, dihina, diolok-olok, udah dikata-katain, pokoknya bulinya udah parah banget. Terus masih harus diseret juga, dia bawa kayu salib sampai ke Bukit Golgota. Sampai di kayu salib masih juga dipaku, masih juga ditombak. Pokoknya siksaannya sudah luar biasa, dipakaikan juga mahkota duri.
keadaannya udah kacau banget deh. Tapi Tuhan Yesus terus mengendalikan emosinya. Gak pernah tuh dia walaupun dikata-katain depan orang banyak, walaupun disudutkan oleh di pengadilan, dia gak pernah balik ngebantah dan bersungut-sungut. Gak pernah emosi ya, gak pernah ngata-ngatain balik orang-orang itu gitu. Jadi dia bisa menahan sekali ucapannya supaya tidak menyakiti orang-orang sekitarnya. Ya, ia tidak pernah ada perkataan dan perbuatannya yang sia-sia, bahkan kasar atau menyakitkan. Ya, bisa saja tadi dia membalikkan semua perkataan orang-orang yang memfitnah dia, bisa saja dia juga menyakiti mereka semua karena betapa sengsaranya yang dia alami, tapi dia tidak melakukannya. Dan Yesus juga teladan kerendah hatian bagi kita semua ya. Yesus itu punya hobi yang menarik. Hobinya itu senang melayani. Melayani siapapun ya, bukan hanya melayani orang benar tapi juga orang-orang yang berdosa. Ya. Kita ingat peristiwa Yesus pernah membasuh kaki muridnya, ya, bahkan seorang budak yang rendah sekalipun juga merasa sangat terhina melakukan hal itu zaman itu ya. Tapi Yesus mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, membasuh kaki muridnya. Ya, ini teladan kerendah hatian dan teladan yang mau melayani siapapun itu, dan contoh yang baik untuk kita. Ya, dengan sifat kelemah lembutan Yesus, ia juga mau membantu dengan penuh kasih orang yang membutuhkan. Ya, jadi hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut seperti yang Tuhan inginkan. Ya, kita kembali mengingat ciri-ciri orang yang lemah lembut itu adalah: satu, orang yang lemah lembut itu mampu mengendalikan pikiran, perasaan, ucapan, perbuatannya, ya, tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain, tidak menyakiti orang lain dengan ucapan-ucapan kita, dengan sikap kita, perbuatan kita, mengendalikan pikiran dan perasaan kita juga. Ya, lalu kemudian yang kedua, orang yang lemah lembut itu orang yang rendah hati, tidak egois, tidak sombong, tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Lalu yang terakhir, orang yang lemah lembut itu jari tangan kasih dan berkat untuk sesamanya. Dan tentu saja kita sebagai anak-anak dan kita juga sebagai manusia biasa nggak bisa ya sampai sesempurna itu. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, dengan terus kita belajar dari firman Tuhan, maka kita bisa untuk menjadi orang yang lemah lembut seperti yang Tuhan kehendaki. Mari teman-teman, kita katakan, ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekam, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di
Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam erang atau senang, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Dia akan selalu terus menjagaku. Mari teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa yang senantiasa lemah lembut, penuh dengan kasih setia, Bapa yang selalu menjagaku, Bapa yang selalu baik. Terima kasih. Kami belajar hari ini bagaimana kami menjadi orang yang lemah lembut. Tuhan mengajarkan kami supaya kami dapat menguasai diri kami, baik pikiran kami, perkataan kami, dan juga perbuatan kami. Engkau mengajari kami supaya kami menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang tidak egois, yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Dan Tuhan juga mengajari kami serta mengingatkan kami supaya kami dapat menjadi anak-anak yang mau menjadi tangan kasih untuk orang-orang sekitar kami, menjadi berkat dan teladan bagi sesama kami. Tuhan, kami anak-anak yang lemah, yang tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Sebab itu saat ini kami mau minta tolong supaya Tuhan setiap hari mengingatkan kami dan mengajarkan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang lemah lembut seperti Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, dan Tuhan yang memberikan kami waktu yang sangat baik sehingga kami beroleh firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan menutup ibadah kami dan kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang sertai kami dalam aktivitas kami hari ini, cukupkan segala kebutuhan kami sesuai dengan kasih karunia Tuhan, dan bantu kami supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajarkan kami doa sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan ya teman-teman, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan dan sudah belajar firman Tuhan mengenai kelemah lembutan hari ini. Ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi PR-nya teman-teman selama seminggu ini, ayo kita setiap hari menunjukkan kelemah lembutan, baik kepada orang-orang sekitar kita, kepada keluarga, teman-teman, dan juga kepada Tuhan. Kita mau belajar dari teladan firman Tuhan, kita mau belajar dari Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang lemah lembut, yang bisa membawa kedamaian dan juga berkat bagi orang-orang sekitar kita. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga juga protokol kesehatan, semangat dalam sekolahnya selama seminggu ini, dan kita akan berjumpa lagi di ibadah minggu online yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.